Di peristiwa tanggal 16 November kemarin ketika Menteri Keuangan datang ke acara yang diselenggarakan oleh Forum Pemret dan Asosiasi Media Cyber di Jakarta ya, tanggal 16 November kemarin. Dia memberikan pernyataan yang saya kira ini pernyataan yang sangat menarik dan introspeksi juga buat kita. Dan kita juga berharap itu introspeksi juga buat pemerintah ini. Karena Pak Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan begini. Kan waktu itu kan Pemret menjelaskan soal ekonomi media yang sulit. PHK dalam jumlah ribuan dalam tahun ini. Dan kita tidak bisa jamin bahwa itu tidak akan terjadi dalam waktu ke depan. Ya media cetak udah nyaris jadi sejarah, jadi yang tersisa hanya online dan ekonomi yang sulit membuat ya yang memicu PHK besar-besaran di media kan karena itu, terutama di televisi ya. Makanya saya kira sekarang nggak ada televisi yang punya karyawan lebih dari 1.000 seperti dulu. Nah, jumlahnya rata-rata di bawah 600-an kan. Jadi karena dampak itu dan kritik ketika mendengar keluhan itu, Purbaya menyampaikan, ini dia, saya kira kritiknya. Ya, karena Anda kemarin itu gak protes cukup banyak. Ini kritik kepada orang-orang media ya, sehingga ekonomi jatuh dan Anda pada waktu itu diam saja. Saya menafsirkan ini kritik terhadap apa yang dilakukan oleh pers di periode Jokowi sehingga berdampak kepada sekarang ya, dan ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini saya kira secara positioning pemerintah menyadari bahwa peran pers itu sebenarnya sebagai alarm. Saya membayangkan kalau seandainya misalnya media-media misalnya pada akhir 2024 ketika pemerintahan baru terbentuk cukup banyak memberikan kritik supaya pemerintah lebih realistis menyusun anggaran, mungkin tidak perlu memaksakan anggaran yang di luar kemampuan keuangan kita, sehingga dengan begitu mungkin tidak perlu ada pemangkasan anggaran. Begitu tidak terjadi pemangkasan anggaran, mungkin ekonomi tidak selambat sekarang, dan mungkin itu juga mungkin belum tentu menyelamatkan media, tapi tidak setidaknya tidak membuat media makin nyungsep. Saya kira fungsinya ada relasi yang seperti itu, dan saya kira ini bagian dari kritik terhadap media juga supaya jangan terlalu banyak diam, dan kritik juga kepada pemerintah supaya jangan terlalu sensitif kalau dikritik. Next, saya akan masuk ke materi saya. Itu bisa diputar nggak videonya? Enggak ya? Jadi, karena bukan file PPT ya. Jadi ini sebenarnya saya menampilkan liputan New York Times edisi kemarin. Jadi wartawan New York Times melakukan cek fakta terhadap apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Donald Trump mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya harga BBM turun menjadi $2,5 per galon, itu per 3,7 liter ya, artinya sekitar per liter itu 1.500. Padahal faktanya harganya $3,5. Jadi menurut liputan New York Times, Presiden melebih-lebihkan. Terus menyebut juga soal harga ayam Turki turun beberapa dolar. Kenyataannya ternyata tidak. Nah, yang ketiga, Trump menyebut bahwa harga paket Thanksgiving di Amerika di tahun 2024 itu lebih murah sekitar 30%. Nah, New York Times menemukan bahwa
memang harganya lebih murah, tapi yang dia lupa sebutkan bahwa itemnya lebih sedikit. Yang sebelumnya 29 item, yang harga terbaru itu 22 item. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh New York Times ini soal bagaimana media seharusnya bersikap dalam relasinya dengan negara dan pemerintah. Salah satu fungsi yang bisa dilakukan adalah fungsi kontrol sosial. Next. Jadi saya akan mengambil contoh yang mungkin agak ekstrim karena ini mungkin sisi yang paling sisi paling liberal dari orang-orang media. Jadi dia Colin ini mengatakan begini, jika orang yang berkuasa merasa nyaman dengan Anda, berarti Anda tidak melakukan pekerjaan Anda sebagai wartawan dengan benar. Nah, ini posisi yang sangat ekstrim kali ya. Walaupun saya kira ya mungkin sebagian besar kita tidak akan setuju ini. Kita pasti ingin tidak punya hubungan buruk lah gitu ya. Next, dan yang berikutnya George Orwell. Ini penulis yang sangat populer dan kita sangat familiar karena dia juga wartawan gitu. Jadi menurut dia jurnalisme itu membuat berita yang kira-kira sebenarnya oleh orang lain itu tidak ingin itu diterbitkan. Jadi kalau misalnya kan berarti berita yang paling tidak diinginkan misalnya oleh pemerintah, pasti berita jelek kan. Makanya dia bilang lainnya itu konten humas itu. Ini pandangan yang sisi yang sangat liberal gitu tentang bagaimana peran yang bisa dimainkan oleh pers dan media. Next, sebenarnya undang-undang kita sebenarnya mengatakan apa tentang pers kita ini? Jadi kalau kita lihat di pasal 3 itu ada 4 menu yang disediakan oleh undang-undang. Apakah kita media ini mau fokus sebagai penyebar informasi? 2, fokus sebagai media pendidikan. Yang ketiga, fokus menghibur saja, membuat orang senang. Yang keempat, kita mau jadi agen kontrol sosial. Dan ya sekarang kita tahu kira-kira sebagian besar kita itu jadi apa di dalam perannya? Lebih banyak menghibur, memberikan informasi atau melakukan fungsi kontrol sosial. Saya perlu studi yang sangat serius untuk memberikan judgement yang sangat rigid tentang ini, dan saya kira mungkin banyak media belum terlalu berani untuk masuk ke menjalankan fungsi yang nomor 4 itu. Yaitu sesuatu yang saya kira harus kita sadari ya. Dan ada plus minusnya juga gitu. Next. Nah, dan kalau kita mengacu ke undang-undang, sebenarnya undang-undang nomor 40 itu memberi beban yang sangat besar sebenarnya kepada media ini. Dan kalau kita baca 4 ini, itu 5 item itu 4 sebenarnya ingin mengatakan bahwa media ini harusnya menjadi alat kontrol sosial. Dan hanya 1 item saja sebenarnya lebih banyak mendorong media itu jadi lembaga institusi pendidikan yang sifatnya informatif. Ya saya kira mungkin kita menyadari kenapa undang-undang pers ini sangat menuntut tinggi, karena memang undang-undang ini kan lahir di periode transisi ya. Transisi dari Orde Baru yang sangat represif, mengontrol media dan mengendalikan wartawan, sehingga begitu membuat undang-undang jadi swingnya itu jadi sangat agak ekstrim gitu. Dan dengan konsep undang-undang pers sebenarnya kita itu mendekati konsep pers liberal gitu. Ya ini apakah ini sesuatu yang baik atau buruk? Ya saya kira sejarah nanti akan menilai ya. Next.
Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana menjadi jurnalis yang baik? Saya mengambil contoh ini, saya kira kalau teman-teman nonton Watergate pasti akan ingat dengan dua aktor ganteng ini yang berperan sebagai Bob Woodward dan Carl Bernstein di wartawan Washington Post. Next. Jadi apa yang menurut undang-undang pers yang membuat kita itu disebut sebagai pers yang profesional. Jadi undang-undang itu membuat dua rumusan yang saya kira itu nanti berpengaruh bagaimana kalau kita ingin menjadi wartawan yang profesional. Nah, jadi dan ini bukan hanya konsep etik tapi ini juga konsep hukum, karena nanti akan berpengaruh terhadap kalau ada kasus hukum yang menimpa media. Dua definisi ini yang akan berpengaruh, apakah kasusnya akan ditangani secara etik atau kasusnya ditangani secara pidana. Pertama, apa yang disebut wartawan? Dalam undang-undang disebut bahwa orang bisa disebut wartawan itu kalau dia secara teratur mengerjakan dan melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur. Jadi misalnya nggak bisa hari ini jadi pengacara, besok jadi wartawan, besoknya lagi jadi pengacara lagi, bisa jadi wartawan. Atau misalnya setahun sekali nulis berita, setelah itu tidak, puasa 1 tahun atau, jadi tidak ada keteraturan. Walaupun memang kerumitannya di kita adalah karena profesi wartawan itu bukan profesi tertutup seperti pengacara atau dokter, jadi tidak ada juga yang melarang bahwa kalau misalnya tidak punya kualifikasi tertentu dia tidak bisa jadi wartawan. Nah, jadi undang-undang memang sangat longgar mengatur ini, bahwa yang disebut sebagai wartawan adalah orang yang bekerja secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, pertanyaannya kemudian, kegiatan seperti apa yang disebut kegiatan jurnalistik? Sehingga kalau ini tidak dikerjakan, itu tidak bisa disebut sebagai kegiatan jurnalistik. Jadi di undang-undang disebutkan ini kemudian dikutip dalam peraturan Dewan Pers. Tapi ini naskahnya dari undang-undang. Jadi yang disebut kegiatan jurnalistik adalah aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data grafik, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan berbagai platform. Platformnya apa saja? Cyber, elektronik, cetak, dan segala macam. Jadi harus ada aktivitas itu sehingga membuat dia melakukan kegiatan jurnalistik. Karena ini nanti berpengaruh terhadap apa itu karya jurnalistik. Dan karya jurnalistik ini nanti berpengaruh terhadap kalau ada kasus hukum terhadap yang dihadapi oleh wartawan. Jadi sebuah karya jurnalistik itu adalah setidaknya harus memenuhi dua unsur ini. Kalau dalam konsep etik, dia harus dibikin oleh wartawan, orang yang secara reguler melakukan kegiatan jurnalistik, dan informasinya itu diperoleh melalui aktivitas jurnalistik, mencari, mengolah, dan mempublikasikan. Walaupun dalam konsep hukum nanti itu ada ditambahkan soal dipublikasikan di media berbadan hukum pers. Nah, nanti ada kasus hukum yang terkait soal ini, nanti dijelaskan di bagian belakang. Next, nah kan dua proses itu dilakukan dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik saya kira saya menuduh teman-teman membacanya. Setidaknya saya menuduh teman-teman sudah membacanya. Ini entah tuduhan tidak berdasar atau tuduhan berdasar ini. Saya mungkin bahasa positifnya saya meyakini teman-teman sudah membacanya. Saya kira ada 11 pasal di situ dan saya tidak akan membahas detail itu. Saya akan mencoba masuk aja next ke
sebenarnya bagaimana kita menerapkan kode etik ini dalam kegiatan jurnalistik. Next berikutnya. Jadi kan kegiatan jurnalistik itu yang utama 3 hal: mencari, mengolah, dan mempublikasikan. Kira-kira etik apa saja yang harus kita patuhi ketika kita menjalankan tiga kerja besar itu? Mencari, mengolah, dan mempublikasikan. Pertama adalah apa panduan etik yang harus kita ikuti ketika kita mencari berita. Yang pertama itu adalah, nah ini mungkin agak prinsip yang agak umum, prinsip agak membingungkan tapi penting. Independen, menjaga independensi. Jadi kalau orang disebut kita punya sikap independen itu, kalau kita sebagai wartawan yang benar, dalam mindset kita itu adalah bahwa kita menulis berita ini karena kita berpikir bahwa berita ini penting buat masyarakat. Bukan penting karena ada orang memesan kita, atau penting karena ada orang masak iklan di tempat media kita, atau ini berita menyangkut teman kita. Itu mindset tentang konsep independen. Mungkin agak abstrak. Nah, itu nanti tidak abstrak ketika nanti ada masalah. Oke lah, makanya tapi yang paling prinsip begini, kita dianggap bersikap independen kalau kita membuat berita itu digerakkan oleh kesadaran bahwa ini karena kepentingan publik, bukan karena kita ingin berita terus dapat honor, mendapatkan uang, dapat iklan lah. Itu sebenarnya agak menodai independensi itu. Yang kedua adalah menjaga independensi, ini ada di pasal 1 pada etik. Yang kedua adalah bersikap profesional. Salah satunya adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Jadi by etik, menurut pasal 2 kode etik itu nggak boleh kita misalnya datang ketemu orang langsung mengajukan pertanyaan. Kita harus berdasarkan pasal 2 kode etik itu menunjukkan kepada sumber itu bahwa kita ini wartawan, dan untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia berhadapan dengan wartawan, sehingga dia harus merespon secara patut karena ucapannya mungkin bisa dipakai, ucapannya akan dimuat, fotonya mungkin diambil, sehingga dia memberikan pernyataan itu dengan kesadaran yang penuh. Nggak boleh misalnya mewawancarai dia pada saat dia kilaf ya. Nah itu kan atau tekanan. Jadi penting bahwa orang ketika diwawancara dia sadar bahwa dia diwawancari wartawan, bukan diwawancara temannya atau tetangganya. Nah, jadi menunjukkan identitas pada sumber itu penting. Walaupun memang ada pengecualiannya di etik itu soal liputan-liputan investigasi misalnya. Misalnya kita bisa, kita meliput, kita tidak mengenalkan identitas kita mencari informasinya, tapi begitu kita mau menulisnya, kita juga harus mengkonfirmasi informasi itu, memverifikasi juga. Nggak bisa terus kita memakai informasi yang kita ambil secara hidden, diam-diam itu, dan kita publikasikan. Nah, itu juga tidak kompleks secara etik gitu. Jadi penting menunjukkan identitas ini. Dan ada beberapa kasus di Dewan Pers itu ada dispute soal ini. Jadi wartawan tiba-tiba nyelonong masuk ke sekolah, mengambil gambar ke dalam ruangan dan membuat pengurus sekolahnya marah gitu. Ini wartawan atau petugas inspektorat yang datang. Itu menimbulkan kebingungan. Dan itu dilaporkan ke polisi, dan polisi tanya ke Dewan Pers, Dewan Pers akan periksa apakah dia melakukannya dengan patut atau tidak. Dia komplain nggak dengan pasal 2 kode etik. Nah yang ketiga, ketika kita mencari itu verifikasi informasi. Jadi yang paling sederhanakan verifikasi informasi itu, ini sebenarnya prinsip paling dasar dalam jurnalistik, bahwa kita itu tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh narasumber. Walaupun tidak boleh juga tidak percaya sama sekali. Prinsip skeptisisme itu
mengasumsikan bahwa belum tentu apa yang disampaikan dia benar, dan kalau orang misalnya yang bersalah menyampaikan belum tentu ucapannya semua tidak benar. Jadi ya karena di dalam jurnalisme itu kan ada kredo yang sangat terkenal bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, termasuk dari orang yang tidak kita sukai, termasuk dari tempat yang tidak kita senangi. Jadi itu prinsip dalam jurnalisme yang sebenarnya mendorong kita itu harus open minded, dan karena itulah kenapa wartawan nggak boleh berpolitik ya, karena itu begitu dia berpolitik sikap partisan itu membuatnya tidak akan mungkin bisa efektif. Itu makanya kalau ada wartawan merangkap sebagai politisi, sudah kalau saya ditanya jawabannya sudah jelas, nggak layak jadi wartawan. Kalau jadi politisi, jadilah politisi, jangan jadi wartawan gitu. Karena itu dunia yang berbeda. Jadi kalau kita ada sumber mengatakan kita tidak boleh, terutama kalau yang informasinya kontroversial, tidak boleh diterima mentah-mentah. Makanya kalau mungkin teman-teman suka mendengar kredo itu. Kalau ada sumber mengatakan bahwa di luar hujan, ya kita jangan dengan mudah mengatakan hujan. Yang kita lakukan adalah pergi keluar hujan nggak? Nah itu kan prinsip verifikasi kan begitu. Jadi verifikasi itu prinsip yang sangat penting, itu harus dilakukan pada saat kita mencari informasi. Ketika kita datang dalam acara konferensi pers, ketika kita datang ke lokasi melakukan peninjauan. Jadi itu prinsip penting dalam jurnalisme ketika dalam proses mencari. Berikutnya adalah menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ini biasanya karena mencampurkan fakta dan opini gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi misalnya dia menulis atas sesuatu yang tidak ada. Dan ini memang agak masalah agak mungkin teman-teman pernah mendengar cerita soal Sudirman Said yang bikin heboh gara-gara beberapa media besar menulis bahwa Sudirman Said mengkritik AHY waktu Anies tidak menjadikan dia sebagai wakil presiden. Isinya mengkritik AHY. Media-media besar menulis termasuk Tempo. Dan keesokan harinya Sudirman Said komplain, saya tidak pernah membuat pernyataan. Jadi rupanya begitu Anies menyatakan tidak memilih AHY, ada siaran pers beredar di kalangan wartawan. Isinya pernyataan Sudirman Said. Jadi kalau kita lihat isinya kan, karena Sudirman Said pendukung Anies, jadi sangat mungkin Sudirman akan mengatakan begitu. Nah tapi itu kadang-kadang yang kita lupa itu kan too good to be true. Kayaknya sebagai fakta itu terlalu indah itu, dan ternyata tidak ada. Sudirman Said tidak pernah membuat pernyataan. Dan akhirnya media-media pada membuat ralat semua. Jadi kesalahan berjamaah di media-media nasional itu tadi. Next, betul. Soal privacy, menghormati hak privasi. Konsep privasi di kode etik itu sebenarnya ini ya. Daerah mana yang disebut privasi dari seorang narasumber? Privasi itu ada yang menyangkut konsep ruang, ada yang juga menyangkut yang sifatnya non ruang. Misalnya begini, boleh nggak kita datang ke rumah, masuk ke dalam rumah seseorang tanpa izin? Dalam konsep privasi itu nggak boleh kan? Konsep ruang privasi nggak boleh. Makanya jarang kalau kita datang ke kantor masih bisa, tapi kalau ke rumah, nah itu secara etik nggak boleh. Kalau yang non ruang itu adalah misalnya gini, boleh nggak kita nulis pejabat atau kasus yang melibatkan pejabat, kita menyebutkan menurut pejabat yang beristri 2. Itu wilayah privasi. Punya anak berapa itu masuk wilayah privasi. Sampai ada yang misalnya menunjukkan bahwa mungkin itu ada wilayah publiknya. Misalnya kalau ada kasus korupsi yang disalurkan ke anaknya atau istrinya, itu jadi soal yang lain. Jadi ada kepentingan publiknya gitu.
Jadi kalau tidak ada itu harus dianggap sebagai wilayah privacy. Karena ada kasus ini di Ambon. Jadi ada istri pertama menuduh suaminya berzina dengan perempuan lain. Dan ya tuduhannya sangat serius. Dan celakanya dia tidak berhasil mengkonfirmasi, makanya Dewan Pers memberikan sanksi. Terus ya tidak menyalahkan profesi sudah jelas lah ya. Menyalahgunakan profesi ya definisinya adalah menggunakan profesi kita itu di luar yang dibolehkan undang-undang. Misalnya menulis berita untuk mengancam orang, atau menulis untuk mengintimidasi orang, atau menginjak orang, dan minta uang. Dalam beberapa kasus, ini di belakang ada contoh kasusnya bahwa ketika sampai ada penyalahgunaan ini dilaporkan ke Dewan Pers, kasusnya bukan hanya berhenti di isu etik, tapi itu jadi isu pidana. Jadi nanti di bagian belakang saya kira. Yang terakhir soal itikat buruk. Itikat buruk ini konsep yang agak rumit juga, karena ketika Dewan Pers mau memeriksa ini ada itikat buruk atau tidak, itu biasanya memerlukan pemeriksaan berlapis, karena dia harus melihat bukti dan juga melihat motif kan. Karena begitu itikat buruk ini kalau dalam etik itu pelanggaran paling serius selain bohong dan penyalahgunaan profesi itu. Nah, tapi yang paling utama dari konsep itikat buruk itu yang kita harus menghindarinya betul-betul, karena begitu itu jadi kasus etik masuk ke Dewan Pers, itu hanya sejengkal untuk jadi laporan pidana. Jadi makanya harus berhati-hati. Jadi misalnya nulis berita niatnya untuk menyerang orang. Ada kasus di Jakarta itu, faktanya benar, tapi dia selected story, jadi dia pilih fakta yang sesuai dan tujuannya untuk menyasar orang tertentu. Nah itu mendekati itikat buruk itu. Jadi dan berpotensi dipidana. Kasusnya masih jalan di Jakarta. Berikutnya dalam tahap mengolah informasi. Kalau mengolah informasi ini yang utama sih akurasi sebenarnya. Akurasi dari hal yang misalnya sederhana penulisan nama, angka, jabatan, nama lembaga. Nah, walaupun yang kedua, akurasi yang jauh lebih penting itu adalah akurasi dalam substansi. Misalnya kalau orang menyampaikan pernyataan, mungkin kita menulisnya dengan akurat, tapi substansinya bisa meleset. Jadi kadang-kadang ini biasanya yang berbahaya kalau ini. Ada wartawan datang doorstop tapi terlambat. Nah itu kadang-kadang dia miss di penjelasan di awal, itu bisa membuat dia menulis tidak akurat. Atau suaranya terlalu kecil sehingga tidak didengar dengan baik, sehingga ada kendala, bisa juga karena kendala teknis. Jadi akurasi itu sangat penting. Ya terutama terutama soal yang paling basic adalah ini, misalnya soal nama, jabatan, dan kita memang sebaiknya membiasakan untuk akurat dalam hal-hal sederhana, karena kalau kita ceroboh dalam hal sederhana, kita pasti ceroboh dalam hal prinsip. Jadi, dan itu juga menyangkut reputasi media. Kalau kita terbiasa menulis angka salah, orang akan ragu. Ini nulis angka aja salah, apalagi nulis yang lain. Jadi itu bisa membahayakan reputasi kita sebagai wartawan dan media. Nah, yang berikutnya menjaga keberimbangan. Ya kita tahu lah, begitu kita nulis, kita tahu bahwa apa yang kurang dari informasi itu. Begitu kita tulisannya menuduh orang, otomatis pada saat mengolah itu kita harus sudah memperbaikinya dengan konfirmasi. Menuduh orang yang dituduh harus. Kalau misalnya merujuk peristiwa yang sudah lampau,
pastikan verifikasinya benar. Ini nanti mungkin juga terkait dengan pemanfaatan AI ya. Boleh kita pakai ChatGPT, pakai Gemini misalnya, untuk mengecek Gunung Semeru meletus tahun berapa ya. Misalnya Bapak ini pernah tersangkut kasus apa, atau dia pernah di putusan pidana tingkat pertama divonis apa. Boleh pakai itu, tapi pastikan kalau pakai AI harus ada sumber alternatif yang mengkonfirmasinya. Karena ya saya kira AI masih punya banyak kelemahan, terutama dalam soal akurasi. Walaupun dalam beberapa kasus dia cukup jujur, kalau dia tidak punya dia memberitahunya. Tapi kalaupun dia tahu, pastikan diverifikasi misalnya dengan misalnya media lain yang mengkonfirmasi. Oh benar, menurut dia putusan di PN adalah 1 tahun. Ya benar nggak di media lain ada yang mengkonfirmasi? Jadi selalu yang menjaga keberimbangan itu, dan itu selalu menguji informasi. Dan yang berikutnya soal ini ketentuan kalau kita bertemu dengan narasumber dan bikin komitmen dengan narasumber, pastikan itu dipatuhi. Jadi kalau misalnya narasumbernya bilang off the record, ya tidak boleh dibuat sama sekali. Kalau mau dimuatnya, cari sumber yang lain. Kalau dia on background, informasinya boleh dipakai, tapi namanya nggak boleh disebut. Tapi harus ada menyadari resikonya. Begitu informasinya background, karena begitu informasinya background kan akan dia disebut menurut sumber kita, menurut sumber misalnya kayak Tempo misalnya, menurut sumber Tempo. Nah itu kan model penulisannya begitu. Itu ada implikasi hukumnya. Karena begitu kita menyebut sebagai menurut sumber Tempo, itu semua akibat hukumnya harus siap kita tanggung. Makanya media itu berhati-hati benar itu memakai informasi background itu. Dan biasanya harus dikonfirmasi dengan sumber yang lain untuk memastikan informasinya benar. Makanya ini kan kategori sumber anonim kan. Dan anonimitas di dalam media itu sangat berisiko. Berkaca dari pengalaman Tempo ya, ketika digugat Tommy Winata tahun 2003, itu salah satu yang membuat Tempo mengubah standar sumber anonim. Jadi kok ada sumber anonim yang mengkonfirmasi, nggak boleh 1 orang, minimal 3 orang. Tapi kalau misalnya sumbernya on the record, 1 aja cukup. Tapi begitu anonim minimal 3 untuk memastikan informasinya akurat. Jadi next, agak cepat ya kayaknya, agak banyak. Yang begitu kok publikasi diralat ya. Mestinya publikasi. Jadi karena saya yang mengetahui lebih dulu ada kesalahan itu, maka namanya meralat. Kalau orang lain yang mengetahuinya, namanya mengoreksi. Di dalam kode etik. Itu konsep kode etik. Begitu publikasi, informasi yang dimuat harus berimbang. Jadi kalau menuduh orang, kalau di dalam proses mencari dan mengolah, keberimbangan itu opsional. Nggak apa-apa kita nggak berimbang selama nggak terbit. Selama nggak terbit kan nggak jadi masalah. Tapi begitu terbit, nggak boleh itu tidak berimbang. Jadi pastikan betul keberimbangan ini nggak bisa ditolerir ketika sudah dipublikasi. Ketika dalam reportase boleh tidak berimbang. Yang